Ma fil aba wa ma fil abna. Anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Tentang sejarah Jam Gadang. Jam Gadang ini adalah dibangun pada tahun 1926. Masya Allah. Ya, sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Rockmaker. Rockmaker merupakan sekretariat atau controller Fort de Kock. Sekarang kota disebut dengan kota Bukit Tinggi. Dulu Bukit Tinggi ini nama Fort de Kock. Fort de Kock. Ada bentengnya itu, Bi. Benteng Fort de Kock. Ya, Masya Allah. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian kita lihat lagi secara detailnya tentang Jam Gadang ini, bahwa menara jam ini terletak di pusat Bukit Tinggi. Di pusat Bukit Tinggi. Ya, di tengah kota. Itu perancangnya adalah Jazid Rajo Mangkuto. Jadi orang kita. Mangkuto. Ya, orang kita. Jazid Rajo Mangkuto. Kemudian tipenya ini menara. Dan di atasnya dibikin jam. Oh gitu ya. Kemudian materialnya ini terbuat dari kapur dan pasir. Allah. Kemudian tingginya itu lebih kurang 26 meter. 26 meter, Masya Allah. Kalau kita hitung, tinggi banget ya, Bi. Semeter, 2 meter, 5 meter deh kayaknya tuh. 26 meter. 4 meter ya. Kemudian dibangun pada tahun 1926. Waduh, belum lahir. Kemudian didedikasikan kepada sekretariat Fort de Kock yang sekarang menjadi kota Bukit Tinggi. Ya. Biaya pembangunannya itu lebih kurang 3.000 gulden. 3.000 golden. Masya Allah. Berapa Kalau itu ya, Bi? gulden, satu guldennya dulu lebih kurang sekitar hampir lebih kurangnya sekitar 10 juta ya. 10 jutaan. Ya, berarti kalau 3.000 tinggal dikalikan aja. Mungkin 300 300 ya. 300-an. Nah, 300 M. ya 10 juta dikali 3.000. 3.000. Masya Allah. 3.000 berarti lebih kurangnya 3M. 3M ya, Masya Allah. Nah, kemudian struktur dan segala macamnya di dalamnya bahkan ada galeri dan segala macam. Ada galeri, tapi kita nggak boleh Mungkin- masuk ya, Bi? Ya, tapi ada jamaah mungkin sebagian yang sudah pernah masuk. Ada mungkin. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalimat yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Arba'un min sa'adatil mar'i. Iya. Ada 4 kunci bahagia itu, Bah. Ini maaf para jamaah, Iya. ceramah kalau nggak dengar suaranya ya biasalah. Karena di sini katanya wajib pakai masker. Mungkin pakai masker, benar. Tapi kita lihat ada juga yang nggak pakai Iya. masker. Iya. Mungkin kita buka sedikit Bang Wawan. Boleh, Mbak. Ciluk. Biar nampak sedikit wajah tampan kita. Nah, jadi Arba'un min sa'adatil mar'i. Di dalam buku Syarah Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Said Ahmad Al-Hasimi. Jadi ada 4. Kunci bahagia itu ada 4. Ada 4. Ya, ternyata kunci bahagia itu bukan di rumah mewah, Bukan. bukan di kendaraan mewah, Bukan. bukan juga di perusahaan yang mewah, Betul sekali. bukan juga di Di wanita yang mewah mewah. dan segala macam. yang Emang serba ada wanita mewah. yang mewah ya, Bi? Ya, termasuklah toko emas mewah, promosi pula. Itu langganan ya, Bi. Nah, jadi kalau mau beli toko emas di toko emas mewah Ya, toko emas mewah. di Ya. Mall MP Pekanbaru. Dijamin mewah. Demi Allah kami nggak dibayar. Cuman hanya ingin menyampaikan Ya. saja. Dan Nah, ujung-ujungnya minta diskon. Allahu Akbar. Masya Jadi Allah. kata Nabi Muhammad, banyak orang yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi dia tidak merasakan kemewahan di dalamnya, Bang. Masya Allah. Malah pikirannya tuh stres. Heeh. Malah rasa khawatir, takut. Iya. Kesenggol mobilnya sedikit, emosinya Emosi meluap. mewah. Masya Allah. Ya. Kayak siapa tuh, Bi? Ada lah orang. Padahal nggak kesenggol tuh. Padahal nggak kesenggol ya? Iya. Heeh. Tapi apa namanya? Karena luar nggak terima biasa. tadi. Karena nggak terima, dia balas lagi salib. Dia balas lagi Wah. salib. Heeh. Hampir terpancing juga. Iya, hampir Tapi terpancing. alhamdulillahirobbilalamin karena punya sahabat yang saling mengingatkan. Nah, ini ada kaitannya nih, Bang. Ada Jadi, kaitannya ya, Bi? Maka oleh sebab itu, ternyata yang namanya kebahagiaan itu Ya. tidak susah kita mencarinya. Tidak susah. Kalau kita mau menciptakan. Benar. Tapi banyak orang yang susah mencarinya, Iya. bahkan tidak mau menciptakannya. Iya. Bertanyalah sahabat, Hmm. ya Rasulullah, wa kaifa syahadatul mar? Bagaimana sih kami untuk bisa meraih kebahagiaan itu ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi, wa ja'alna min zawjuhim wa zawjatun min
min zaujatun salihatun wa zaujun salihun. Engkau mampu menjadikan pasangan hidupmu, Ya. pasangan hidup yang soleh Masya atau yang soleha. Masya Allah. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Berapa banyak orang yang punya istri cantik, artis, tapi dia nggak merasa nyaman. Nggak bahagia. Akhirnya apa? Cerai. Ya. Cerai ya. Nah, berapa banyak orang yang lihat dari perfect body, Perfect body. akhirnya apa yang terjadi? Janda. Nah, cerai. Berapa banyak orang yang lihat dari ototnya, ya kan? Ujung-ujungnya. Dari pangkal lengannya. Iya. Ujung-ujungnya jadi cerai. duda. Jadi duda. Gitu. Maka kunci kebahagiaan itu, konsep kebahagiaan itu, engkau mampu menjadikan pasangan hidupmu menjadi pasangan yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Jadi engkau mampu menjadikan istrimu istri yang soleha, engkau mampu menjadikan suamimu suami yang soleh. Amin. Ini aja konsepnya. Jadi kebahagiaan itu di kita. Jadi berapa banyak orang yang cerai karena kecantikan. Ya. Dia bilang, ya cantik lihatlah. Seberapa lama tahannya. Betul sekali. Maka bagaimana jadinya? Ajaklah dia ke pengajian. Benar sekali. Kemudian masukkan siraman-siram rohani. Betul sekali. Kemudian ajak dia, bimbing dia di sepertiga malam. Kemudian Ajarkan dia menutup aurat. menutup aurat. Kemudian apalagi? Lembutkan perkataan kita kalau kita ingin dilembutkan. Nah, mungkin seorang istri akan jadi istri yang lembut Ya. kalau kita masih kasar. Masya Allah. Maka ini harus kita lakukan. Betul sekali. Bi. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi dia pasangan hidup kita yang soleh ataupun soleha, dimulai dari diri kita sendiri. Iya, benar sekali. Berapa banyak ibu-ibu yang menyalahkan Ustadz, tolong tunjukkan di mana letak salah saya Ustadz. Betul. Saya yang ngandung anaknya, saya yang melahirkannya, saya menyusui anaknya, saya yang bertungkus lumus untuk anaknya, bahkan bertungkus lumus untuk dia mencari rezeki Ustaz. Kemudian apa yang terjadi? Subhanallah, ketika ibu tersebut bertanya, tolong tunjukkan di mana letak salah saya Ustaz. Ibu siap saya tunjukkan? Siap Ustaz. Ibu siap dengannya dan tidak marah? Ya. Siap Ustaz. Jadi siapa yang salah Ustaz? Yang salah tetap ibu. Kok bisa saya juga yang salah Ustaz? Ya. Sebanyak itu dulu laki-laki yang lain, kenapa dia juga yang mencari? Masya Allah. Tetap ya. Tetap. Balik salahnya. Jadi kalau kata dia, jadi kalau Ya Allah, kalau dia jawab ya ya Allah kata dia, itu sama aja dengan bohong. Nggak bohong. Jadi bagaimana caranya? Kita syukuri. Kita banyak kurang bersyukurnya. Betul, Bi. Suami kurang bersyukur ketika melihat istrinya mulai gemuk, Benar. ya kan? Kurang nyaman Dia nih. pengen istrinya itu perfect. Iya, benar. Seperti Sofia Lacuba. Seperti Sofia Lacuba. Nah, tapi dia nggak mau pula membiayai istrinya sendiri. Iya. Nggak mau beliin bedak ya. Aduh ya Allah. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah. Dan para istri begitu juga. Jangan pergi pengajian cantik, Ya. ya kan? Pergi kondangan cantik, Di rumah di rumah pakai baju daster. daster kayak pembantu. Sobek pula lagi. Masya Allah. Udah itu pakai pula minyak bawang. Nggak tahannya lagi, Masya Allah, kentut pula lagi sembarangan. La ilaha illallah. Karena pakai minyak bawang, Mi. Jadi keluar angin ya, Mi. Iya. Dan nggak tahannya dia jalan depan suaminya, dikentutin suaminya. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian bagaimana caranya Oh. untuk bisa menjadikan pasangan kita ini pasangan yang soleh dan soleha? Ya, gimana caranya, Mi? Ya, banyak-banyaklah kita bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Amin. Banyak-banyaklah kita memulai dari dari yang mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa saja yang mendekatkan Allah? Lewat bacaan Al-Qur'an. Ya, benar, Bi. Kemudian lewat bacaan sholawat. Bacaan sholawat. Kemudian bagaimana lagi? Lewat komunikasi Komunikasi yang yang baik. baik. Ya, Nabi Muhammad SAW manggil istrinya ya Umairah. Ya, Umairah. Hai istriku yang pipinya Merah-merahan. kemerah-merahan. Padahal nggak merah ya, Bi. Padahal nggak merah. Padahal coklat-coklat gitu. Ya. Tapi Nabi mengajarkan kelembutan. Astagfirullahaladzim. Ini enggak mentang-mentang bininya hitam tam kamu aja lah bikin kopi celo. La ilaha illallah. Ini kan berbahaya. Iya. Ya, Iya. itu dari panggilan saja. Iya, Lihat iya. Nabi pernah pulang telat. Iya. Nabi Muhammad SAW ngetok pintu. Apa yang terjadi? Tidak dijawab sama Oh, iya. Siti Khadijah. Astagfirullahaladzim. Nabi tidur. Oh. Siti Khadijah bangun. Oh. Kemudian Siti Khadijah buka pintu karena penasaran kok belum pulang juga.
ya kan? Apa yang terjadi? Terkejut. Nabi Muhammad tidur di depan pintu. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Siti Khadijah akhirnya minta maaf, kata Nabi, jangan. Aku yang salah. Kenapa tuh, Bi? Aku pulang terlalu malam. Masya Allah. Kalau Dan yang tidak sekarang? memberikan tahu engkau. Kalau yang sekarang? Mama zaman sekarang patah pintunya. Pakaang mah deh. Pintu itu rusak. Udah sebelah dua ya, Bi. Masya Allah. La ilaha illallah. Ya. Baik, Luar biasa. Kata Nabi, aku yang lupa karena Iya. aku tidak memberitahumu. Seharusnya ketika kita pulang malam, kata Nabi, yang lebih baiknya kita ngomong sama istri Iya. dan kita bawa kunci. Iya. Ya kan? Nah, sebagai istri yang baik, kita tahu suami pulang malam. Lihat Siti Khadijah, dia tunggu Nabi di depan pintu. Pintu ya. Tidur dia di dekat pintu. Pas depan pintu ya. Ya. Masya Allah. Sama-sama tertidur intinya. Oh, jadi di sebelah-sebelah gitu ya, Bi? Iya, Oh, Masya Allah, Masya luar biasa. Allah. Romantis, dahsyat. La Ya. ilaha Maka oleh sebab itu nih, lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Mana lagi? Waktu Siti Aisyah masak, Siti Aisyah masak. apa yang terjadi? Nabi sandarkan bahunya Nabi sandarkan dagunya di bahunya Siti Aisyah. Oh, gitu ya. Sambil dipeluk dari belakang. Oh, gitu ya. Paham ya? Nggak mungkin kita contohkan. Jangan, Bi. Rusak nih kata dia. Rusak nih, kata. Nah, jadi ketika dipeluknya Aisyah dari belakang, disenderkan dagunya, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata sambil menghirup udara, betapa dahsyatnya masakanmu, hai istriku tercinta. Masya Allah. Padahal apa namanya, masakan itu nggak karu-karuan, ya. Iya. Tapi apa yang terjadi, Nabi ingin menunjukkan, memberikan penghargaan. Iya. Istri udah mau masak, ya kan? Iya. Luar biasa. Masya Begitu Allah. Nabi Muhammad SAW. Iya. Tapi Muhammad zaman sekarang Beda. apa sih kau masak baunya aja lah anak amal ya perasa ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nih, jadi kemudian apa lagi? Dari Nabi Muhammad SAW minum, ya kan? Waktu Nabi pulang tengah malam, Nabi minta tolong juga kepada Siti Khadijah. Ya. Ayah Khadijah, buatkanlah aku minuman. Ya. Khadijah karena terburu-buru, baru bangun tertidur, Ya. dia bikin tuh apa namanya, teh, Teh. ya kan? Ya. Dia aduk tuh sebanyak-banyaknya. Ya. Dia pikir itu gula, Ya. rupanya garam. Ya, Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW minum, ditahan sama Nabi. Bagaimana wahai suamiku? Lezat. Masya Allah. Kemudian Nabi minum sampai habis. Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ya Habibina Mahbub, wahai kekasih hatiku, apakah engkau lupa? Apa yang kulupakan? Biasanya engkau minum tidak pernah menghabiskan, kau sisakan dan kau suruh aku minumnya. Iya, iya. Minum satu gelas. Di bekas bibirnya pula ya, Bi? Iya. Masya Allah. Ya, jadi apa yang terjadi ketika itu Rasulullah SAW melarang. Jangan. Ya. Sekali ini beda. Kata Beda, Rasulullah. ya, ya, ya. Kali ini khusus. Minum ini karena lezatnya aku ingin minum. Mau dirampok sama Siti Aisyah. Aisyah. Ya kan, ketika dirampok sama istri Aisyah, dia minum, nyembur di muka Rasulullah. Lihat. Nabi Begitulah ya mengajarkan caranya, iya, Masya bagaimana memperoleh kebahagiaan itu. Iya, iya, iya. Akhirnya Aisyah peluk Nabi Muhammad. Aisyah tidur di pangkuan pahanya. Masya Allah. Aisyah merengek meminta maaf. Luar biasa. Begitu juga sebaliknya Aisyah. Apa yang terjadi? Aisyah betapa luar biasa dan dahsyatnya. Ya, ketika Aisyah berangkat pamit pergi ke pasar, kemudian udah naik ke atas pelana unta, tidak sengaja Rasulullah berdehem. Kemudian Aisyah turun dari pelana untanya, masuk lagi ke dalam rumah, masuk lagi ke dalam kamar, dia kunci kamar. Rasulullah sedang membelakangi Aisyah. Kemudian karena mendengar pintu dikunci, Rasulullah balik. Ya Aisyah, kenapa engkau tidak berangkat ke pasar? Ada apa? Dan kenapa pintu kamarku engkau kunci? Aku tadi mendengar engkau berdehem, wahai kekasihku. Masya Allah. Nggak jadi dia pergi ya, Bi ya? Kata Nabi Muhammad, dehemku tidak sengaja. Demi Allah, kata dia. Tidak. Saking patuhnya Sakingnya. ya. Biasanya hanya modal mendengarkan dehem. Dehem aja. Ya, dia udah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Nggak ingin ngasih izin. sesuatu. Iya, iya, iya. Bukan nggak ngasih izin, Oh ingin ya, sesuatu. dengan sesuatu ya. Iya, dengan dehem saja. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi Muhammad zaman sekarang? Kasihan. Udah 10 kali berdehem. Udah sampai putus. Sampai mohon maaf anaknya ngomong, Mak, dari tadi ku dengar bapak berdehem. Biar aja lah, bapakmu sakit tenggorokan. Sampai sobek pita suaranya. La ilaha illallah. Bagaimana mau Masya mendapatkan Allah. kebahagiaan? Iya, iya betul ya Allah. Nah ini dia. Wa ja'alna zaujihim wa zaujatun salihatun wa zaujun salihun. Masya Allah. Engkau mampu menjadikan pasangan hidupmu adalah pasangan yang soleh dan soleh.
Jadi bahagia itu kita yang menciptakan. Ya, betul sekali. Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah bikin kebahagiaan surprise Iya, dari surprise. karyawan. Iya. Surprise juga Iya. dari saya pribadi Iya. kepada Ajah Rika Pemalasari Iya. yang disaksikan oleh karyawan. Jadi- bukan untuk ujuk, bukan untuk ria, tapi inilah contoh Iya. sebagai mengaku sebagai umat Nabi, mengaku cinta Nabi. Iya. Kita harus melaksanakan pelan-pelan apa yang disampaikan oleh Betul sekali. dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Iya. Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya kemarin itu kita rayain anniversary-nya Abi dan Umi yang ke-11 tahun nih Ayah Bunda. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bikin satu momen juga karena selama pandemi juga kita nggak ada jalan-jalan ya Bi ya. Betul. Jadi sekaligus untuk menghibur para karyawan yang sudah bertungkus lumus Masya Allah. di masa-masa pandemi ya Bi ya. Betul, Apalagi sekali. kita sekarang lagi mempersiapkan persyaratan untuk akreditasi. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya ya Bi ya. Amin. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Abi. Ya. Terus yang kedua, bertanya lagi sahabat Suma ayu ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi Muhammad, waj'alna auladakum min auladin soleh wa solehat. Engkau mampu menjadikan keturunanmu keturunan yang soleh dan soleh. Ya, Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana cara menjadikannya? Pertama, muru auladakum bisolah fi yaumil fi sab'ina sana. Jadi kata Nabi Muhammad, dari pertama anak kita itu lahir, harus kita bimbing secara syariat Islam. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, fa'azin fi usunil yumna wal iqamah fi usunil yusra. Anak lahir itu Ya. kita azankan telinga sebelah kanan, kita iqamahkan Sebelah kiri. Masya Allah. Nah, tunggu habis sebelah sana dulu. Ya, biar cepat. Oke. Oke. Nah, Oke. jadi azankan telinga kanan, iqamahkan telinga kiri. Yang kedua, kita akikahkan. Kita akikahkan Ya kan? Masya Allah. Apa namanya? Al-ghulamu murtahanun. Semua anak yang lahir itu tergadai. Terus bau anhu bi akikotihi. Tabuslah dia dengan akikah. Wa yunsa'lahu fi ra'sihi. Gunting rambutnya wa yusam. Berikan dia nama-nama yang baik. Ismi auladukum minal ismi. Berikan anakmu nama dari nama-namaku. Makanya nama anak saya semua pakai nama Nabi Bang. Ya. Muhammad Sahal Habibullah. Yaitu orang yang terpuji. Muhammad kan terpuji artinya. Dan yang dimudahkan. Masya Allah. Ahmad Zaki, Ahmad Nabi juga terpuji juga. Zaki artinya cerdas. Mubarak, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin ya Allah. Kemudian yang ketiga, Ya. Muhammad Lutfi Al-Makki. Muhammad artinya terpuji, Lutfi artinya lembut, Al-Makki artinya karena saya kebetulan di Mekah, makanya saya kasih nama dia Al-Makki. Mudah-mudahan bisa orang yang diberikan kemudahan Amin ya Allah. bolak-balik ke Mekah. Amin ya Allah. Kemudian yang keempat, Muhammad Salman Al-Farisi. Muhammad Salman Al-Farisi. Muhammad artinya terpuji, Salman artinya selamat, dan juga nama raja. Saking kita kasih nama raja, Iya. kelakuannya pakai raja. Nggak boleh, Apa yang nggak dapat marah ya? Bi? Iya, nggak Apa yang boleh dapat tersenggol. kisah? Nggak boleh tersenggol. nggak boleh disinggung. Moodnya gampang terganggu. Kemudian Oke. kita berikan lagi nama yang terakhir adalah Muhammad Rizik Ramadan. Masya Allah. Muhammad artinya terpuji, Rizik artinya yang diberikan rezeki. Amin. Ramadan Ya karena Rabbal lahirnya di bulan yang mulia, Masya yaitu bulan suci Ramadan. Nah, kemudian setelah kita melakukan itu, apalagi kata Nabi Muhammad SAW, bikiraatil Quran, ajarkan dia Al-Quran, bimbing dia Al-Quran. Alhamdulillah ya Bang, walaupun juz 30 tapi dah alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka sudah hafal. Kemudian apalagi muru auladakum bisalah fi sab'ina sana. Suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Iya. Wadribuhum fil madaji fi asarat di sana, fil umuril asarat. Maka pisahkanlah tempat tidurnya kalau dia laki-laki dengan perempuan di umur 10 tahun. 10 tahun. Jadi artinya di sini Nabi menyuruh anak-anak kita, perintahkan anak-anak kita untuk menyuruh anak-anak kita sholat. Dan pukullah arti di sini kalau dia tidak mampu bimbing, bangunkan dia. Ya kayak tadi pagi kan kita bangunkan dia, ya kita ajarkan dia, gosok punggungnya,
jangan pula oke kiki, gagong oleh. Banyak yang saya lihat orang seperti itu, kasar. Ya, ditarik-tarik. Karena betul. Maafil abah, wa maafil abana. Anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Ya betul. Ya, orang tuanya kencing berlari, anaknya insya Allah kencingnya sambil terbang. Iya kan? Kemudian apa lagi? Anaknya Abu Jahal, bapaknya Dajjal. Bapaknya Dajjal, anaknya Abu Jahal. Masya Allah, luar biasa. Jadi anak itu bagaimana orang tuanya. Jadi orang tuanya baik, orang tuanya soleh, orang tuanya rajin ibadah, insya Allah akan mengalir darah itu kepada anak. Maka wahai para orang tua, kalau ingin engkau dibahagiakan oleh anakmu, maka bahagiakanlah anakmu. Bagaimana cara membahagiakannya? Arahkan dia dengan kelembutan. Ya, kita lihat ada orang tua yang mukul anaknya sekencang-kencangnya, tamparnya bolak-balik ke depan, ya kan? Saking kesalnya gitu ya. Enggak mau belajar, Tapi nggak ini pukul juga. pakai bukunya. Apa kata komen guru? Coba bayangkan, Anda cuma satu orang anak, kemudian anak Anda tidak mau belajar, Anda emosi. Bagaimana dengan kami guru? Guru ya. Yang mengajarkan anak sebanyak 49 orang Dalam satu lokal. dalam satu kelas. Kemudian ada satu yang membuat onar dan membuat nakal, mengganggu semuanya. Kemudian guru tadi cubit, Ya. dilaporkan kepada polisi. Dianggap sebagai Kekerasan. Masya Ya. Allah, kena pasalnya. Nah, ini kadang pelajaran juga bagi kita. Kita jangan pernah mengentengkan juga pekerjaan seorang guru. Ketika ada anak kita dicubit, anak kita diinikan, coba kita tabayunkan. Pasti anak kita yang salah. Nah, ini luar biasanya. Jadi bahagiakan anak kita. Bagaimana caranya? Bimbing dia, didik dia. Satu lagi, berikan juga dia hiburan. Dan salah satu kita ke Kota Bukit Tinggi ini tidak lain tidak bukan adalah ingin menjadikan anak-anak kami, anak-anak saya bang, Ya. menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal Dengan seperti ini kita ajak dia liburan. Ya, betul sekali. Suatu saat saya tua, Ya. saya nggak punya rezeki, saya nggak punya kemampuan lagi. Kita udah bawa dia ke sini. Ya, enggak, bukan itu. Oh, jadi Nanti dia yang akan mengajak kita ke sini. Dia ingatkan, tidak ingatkan. Wah, kita di kursi roda. Iya, Abi dulu pernah ngajak kita ke sini. Nah, Masya Allah. Karena dulu itu yang saya rasakan. Iya. Tapi cuma Abi doang yang dibawa. Kalau Bang Wawan udah tua, mungkin nggak salah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dulu itu yang saya rasakan. Ketika saya kecil saya dibawa sama orang tua saya, sama ayah saya. Dan ketika ayah saya jatuh sakit bang, saya tinggalkan semua pekerjaan saya yang di Jakarta. Jabatan posisi manajer. Iya Jakarta. Sudah dapat rumah. Di sudah Jakarta dapat posisi kendaraan. seperti itu tuh paling susah kali. Betul. Ya kita sudah ngambil rumah di Jakarta. Iya. Tapi karena mengharapkan berkah, maka semua itu ditinggalkan. Jual murah lipat kantong, pindah lipat kantong, masuk dompet. Ya, ada pikiran macam-macam dan sampai di Pekanbaru tidak ada pekerjaan. Pengacara, pengangguran. Kalau pengacara kan pengangguran banyak acara ya. Iya, kalau Abi. Ini pengacara nggak ada acaranya, cuman satu saja, mandikan almarhum, kemudian pakaikan bajunya. Berarti itu bukan pengangguran, Bibi. Kemudian dorong dia pakai kursi roda ke masjid. Kemudian bawa dia jalan-jalan, bawa dia ke makanan tempat yang dia suka. Rindu ya, Bibi. Masya Allah luar biasa. Rindu sekali kayaknya, Bibi. Dan kenapa itu semua saya bisa lakukan? Karena dulu almarhum mengajak saya terus kemana dia pergi. Masya Allah. Saya waktu sesibuk-sibuknya dia di Bagan Sepiapi, saya diajak dia. Ya, seperti ini lah ngajak anak. Kemudian apa yang terjadi? Saya main dingdong namanya dulu ya. Wah, Street Fighter itu. Iya. Wah, sedang asik Street Fighter. Sepeda anak kawan ayah saya, kan saya pinjam. Iya. Hilang. La ilaha illallah. Coba bayangkan dia enggak marah. Kata dia, sepeda hilang mana masalah. Kamu yang hilang pusing kepala kata dia. Berapa sih harga sepeda dibandingkan nyawamu kata dia. Masya Allah. Kamu lebih penting. Karena kamulah yang akan menyelamatkan saya. Wah, pesan itulah yang saya. Makanya salah satunya kita mengajak mereka pelajaran juga nih Bang Wawan nih ya. Tidak lain tidak bukan tadi di mobil sambil ngomong sama Lutfi, sama Salman. Di sana juga ngomong sama Sahal pulang dari air terjun. Nah, lihat
apa yang Abi lakukan ini tidak lain tidak bukan, dia ngomong, uang Abi habis ya, jangan kau pikirkan habisnya uang Abi, tapi yang kau pikirkan bagaimana kau bisa jadi yang sukses. Iya. Jadikan anak-anak kita keturunan yang soleh dan soleh. Kemudian apalagi kata Nabi Muhammad, ketika ditanya oleh siapa semua ayu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, kata Nabi, waj'alna ashabukum min ashabun soleh was solehatun. Engkau mampu menjadikan sahabatmu, rekan kerjamu, kemudian tetanggamu, kemudian orang-orang yang dekat denganmu menjadi orang yang soleh dan soleh. Hari ini kita juga mengajak para sahabat cahaya hati menjadi sahabat yang soleh. Amin ya Allah. Kami tidak mau kebahagiaan yang kami rasakan di depan Bukit Tinggi ini sendiri. Ya, sendiri, tapi maka kami minta langsung ya Pak Wawan, saya pengen live sore ini. iya betul. Ingin membahagiakan. Jadi kita sama-sama ini ya Bi ya, Ya. silaturahmi dan juga menyampaikan kebaikan. Ya. Maka salah satunya saya mengajak rekan-rekan kerja dengan adanya family gathering seperti tadi malam. Berasa nggak kehangatannya? Berasa banget. Berasa nggak kebersamaan? Pengen nangis. Luar biasa. Ya. Bisa sholat berjamaah, Masya Allah. kemudian bisa zikir Ya, berjamaah, betul sekali. kemudian bisa tertawa berjamaah, Itu dia. tertawa bersama. Tertawa pun berjamaah ya Bi. Sholat subuh Makan lagi. bersama, Iya. lanjutkan dengan subuh berjamaah, zuhur asar bersama. Dan mandi air terjun bersama. Masya Allah, luar biasa. Ya. Dalam artian tetap dengan menjaga protokol kesehatan, menjaga aurat. Ya. Alhamdulillah tidak ada yang buka-bukaan di sana. Kita menjaga betul, makanya kita pisahkan. Ya. Dan kita jaga betul ya Bi ya. Masya Allah. Muruah kita jaga, Ya. tanpa kita meninggalkan. Masya Allah. Tujuannya buat apa? Timbulnya kebersamaan karyawan untuk saling menjaga. Ya, betul. Karena kita banyak lihat persaingan yang tidak sehat. Maka bagaimana ini bisa menjadi persaingan yang sehat? Betul sekali ya Bi. Maka kalau ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Bagaimana caranya? Bahagiakanlah sahabat-sahabat. Karyawan sudah susah payah membahagiakan daripada pengusaha. Alhamdulillah. Maka pengusaha harus membahagiakan. Betul sekali. Kalau Anda ingin dibahagiakan oleh sahabatmu, maka bahagiakanlah sahabatmu. Kalau engkau ingin dibahagiakan oleh istrimu, bahagiakanlah istrimu. Kalau kau ingin dibahagiakan oleh suamimu, bahagiakanlah suamimu. Kalau kau ingin dibahagiakan oleh anak-anakmu, bahagiakanlah anak-anakmu. Kalau kau ingin dibahagiakan oleh karyawanmu, maka bahagiakanlah karyawanmu. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mereka kita bawa jalan-jalan dari Amsterdam, pindah ke Eropa, pindah ke Korea. Menara Eiffel, Iya. pindah ke Korea, langsung masuk ke Harau. Langsung ke arah itu ya. Luar biasa. Kampungnya kampung Suroso lagi. Suroso. Ini punya orang Jawa tapi tinggal di Sumatera. Sarasah Bi. Sarasah. Sarasah. Oh, Sarasah. Bukan Suroso Bi. Oke. Nah, Baik. terakhir Bang Wawan. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, Mm. waja'alna baldukum baldatun thayyibatur rabbum ghafur. Engkau mampu menjadikan kampungmu, minimal kampung. Betul. Sebenarnya sih di dalam hadis itu adalah engkau mampu menjadikan negerimu Negeri Bu. negeri yang bardatun thayyibatur rabbum Masya ghafur. Allah. Amin. Ya Rabbal Tapi saya rasa susah. Alamin. Kalau pemimpin tak dari muslim, kalau pemimpin tak mau memikirkan kepentingan rakyat, lihat Sayyidina Umar. Iya kan? Apa yang terjadi? Ketika ada seorang nenek kelaparan, Iya. apa kata si nenek sambil berkata, hari ini pemimpin kita tidak memberikan kita makan. Dia makan enak di tempatnya. Padahal Sayyidina Umar sedang jalan di tempat samping rumah si nenek. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar mau dibilang, wahai Amirul Mukminin, kata sahabat, biarlah aku yang mau mengambilkan lumbung padi yang beras yang ada di lumbung padi kita. Jangan, biar aku sendiri. Sayyidina Umar balik. Sayyidina Umar angkat tuh berasnya tersebut. Sayyidina Umar yang membawa, Sayyidina Umar yang masak, disuapkan ke mulut si nenek. Masya Allah. Susah nyari pemimpin. Itu Sayyidina Umar zaman dulu. Sekarang bukan Sayyidina Umar, nggak cocok dibilang Sayyidina Umar. Masya Allah. Allahu Akbar. Terlalu bagus dibilang Sayyidina Umar. Ya. Ketika itu negeri Sam bingung. Bingung untuk apa? Untuk mencari pemimpin. Akhirnya ngomonglah salah satu daripada ketua yang ada di negeri tersebut. Ada salah satu pemimpin yang aku rasa cocok. Siapa dia? Faruk ibnu Umar. Anak Sayyidina Umar. Apakah Sayyidina Umar melotot? Apa kata Sayyidina Umar? Jangan kau macam-macam, kata dia.
cukup satu Umar saja yang memimpin negeri ini. Kalau negeri itu yang kupimpin jadi baik, maka Umar itu sendiri yang akan mendapatkan baik. Tapi kalau negeri itu yang kupimpin hancur, maka cukup seorang Umar yang mendapatkan namanya hancur, jangan sampai keturunan juga ikut-ikutan. Betul. Jadi pemimpin zaman sekarang dia udah jadi pemimpin, anaknya pemimpin, akhirnya dia aja ya kan. Masya Allah. Ini apa namanya? Itu contoh keserakahan namanya. Ya, gaya kepemimpinan apa sih namanya dulu ya? Gimana sih apa namanya? Itulah luar biasa gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau ingin kita membahagiakan, kalau ingin kita dibahagiakan oleh rakyat, maka bahagiakan rakyat. Begitu sebaliknya, kalau ingin dibahagiakan oleh pemimpin, maka wahai para rakyat, bahagiakanlah pemimpin. Tapi bagaimana cara membahagiakan pemimpin? Mulailah engkau jangan lagi mau dibayar. Mulailah engkau jangan lagi mau disuap. Mulailah engkau jangan lagi jadi rakyat yang munafik. Giliran ada duit saja. Ada duit aja, mau disuruh bakar-bakar foto orang. Mau nginjak-nginjak foto orang. Pas diklarifikasi, gak keluar suaranya. Nangis. Bilang terpaksa, saya disuruh, saya dikasih duit. Jangan bodoh jadi rakyat. Akhirnya kita jadi sengsara. Mereka yang senang. Iya, di belakang mereka udah berhasil mengadu domba. Di belakang mereka rezim-rezim yang tidak jelas. Yang mengayakan diri pribadi, mencari keuntungan, sampai ingin merubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Ketuhanan yang didasarkan kebudayaan. Betul sekali, Bi. Masya Allah, Bi. Maka kalau ingin dibahagiakan oleh orang lain, maka kata Nabi, man sya'adun nas sya'adan nas. Jadi ada 4 ya, kunci bahagia itu. Arbaun min sya'adatil mari. 4 kunci bahagia. Bahagiakanlah, jadikanlah istrimu istri yang soleh dan soleha. Kemudian jadikanlah anak-anakmu anak yang soleh dan soleha. Jadikan sahabatmu sahabat yang soleh dan soleha. Jadikanlah negerimu, kampungmu menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rumah. Minimal kampung di halaman kita tempat tinggal. Jauhkan orang-orang yang dari narkoba. Bagaimana caranya? Dakwah, buka pengajian di sana. Ya, dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang nol. Insyaallah, yakinlah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam fastabiqul khair.